Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi penyusutan pada mata kuliah Matematika Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rosmiati Kasuri. Dan saya Natasha Deskadila. Kami dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Akuntansi Reguler kelas F. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset tersebut. Besar penyusutan didapatkan dari selisih harga perolehan dengan nilai sisa. Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau seluruh biaya yang timbul untuk memperoleh suatu aset tetap. Dan nilai sisa adalah harga jual pada akhir masa manfaat dikurangi biaya yang ditimbulkan. Nah, dalam penyusutan terdapat beberapa notasi yang sering digunakan, yaitu C sama dengan harga perolehan, S sama dengan nilai sisa, N sama dengan masa manfaat atau umur ekonomis, W sama dengan dasar penyusutan, RK sama dengan biaya penyusutan pada tahun K, BK sama dengan nilai buku pada tahun K, dan DK sama dengan akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Nah, dalam metode penyusutan ada beberapa metode. Nah, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, metode bunga efektif, dan metode unit produksi. Nah, yang pertama ada metode garis lurus. Dalam metode garis lurus, kita mengasumsikan bahwa kegunaan suatu aset tetap akan mengalami penurunan secara linear atau tetap konstan untuk setiap periode selama masa manfaatnya. Berdasarkan asumsi tersebut, biaya penyusutan per periode akan sama besar dan dapat dinyatakan dengan persamaan RK sama dengan C dikurang S per N, RK sama dengan W per N. Sementara itu, akumulasi penyusutan atau D dan nilai buku atau B dinyatakan dengan persamaan berikut ini. DK sama dengan K dikali RK, BK sama dengan C dikurang K dikali RK. Nah, adapun contohnya, pada 1 Januari 2019, PT Sukamakmur membeli sebuah mesin seharga 40 juta untuk memperlancarkan produksi. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 5 tahun dan nilai sisanya 4 juta. Hitung biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode garis lurus dan buat tabel penyusutannya. Nah, di sini kita jawab, kita masukkan dulu C sama dengan 40 juta, N sama dengan 5 tahun, S sama dengan 4 juta. Nah, langsung masukkan rumusnya, W sama dengan C dikurang S, sama dengan 40 juta dikurang 4 juta sama dengan 36 juta. Dan rumus yang kedua, RK sama dengan W dikurang N sama dengan 36 juta dibagi 5 sama dengan 7 juta 200. Nah, adapun tabel metode garis lurus. Yang pertama, di dasar penyusutan ada 36 juta dan itu tetap di penyusutan, dan di tabel kedua yang itu penyusutan 7 juta 200 dan itu tetap. Yang ketiga ada akumulasi penyusutan dari 7 juta 200, harganya naik menjadi yang pertama 7 juta 200, yang kedua 14 juta 400 ribu, yang ketiga 21 juta 600, yang keempat 28 juta 800, dan yang kelima 36 juta. Adapun nilai buku. Nah, yang pertama nilai bukunya 40 juta dan itu berkurang menjadi 32 juta 800, 25 juta 600, 18 juta 400, 11 juta 200, dan 4 juta. Yang kedua, ada metode saldo menurun. Dalam metode saldo menurun, biaya penyusutan yang dibebankan pada tahun-tahun awal lebih besar daripada biaya penyusutan tahun-tahun berikutnya. Jika metode saldo menurun digunakan, kita memerlukan tarif penyusutan D yang dapat diperoleh jika diberikan variabel-variabel C, S, dan N, yaitu D sama dengan 1 kurang N akar S dibagi C. Persamaan untuk menghitung biaya penyusutan adalah sebagai berikut. RK sama dengan D dikali BK dikurang 1. Nah, adapun tabel-tabelnya dari yang bisa dilihat dari tabel-tabel berikut. Dan apabila perhitungan biaya penyusutan dan nilai
buku aset kita lanjutkan sampai tahun K, maka nilai buku aset pada akhir tahun K akan dapat dihitung dengan persamaan berikut. BK sama dengan dalam kurung 1 dikurang D tutup kurung pangkat K kali C. Sementara itu, nilai akumulasi atau DK pada akhir tahun K dapat dihitung dengan persamaan berikut. DK C sama dengan C dikurang 1 dalam kurung 1 dikurang D ditutup kurung pangkat K dikali C. Nah, adapun contoh soalnya. Sebuah mobil dengan harga perolehan 300 juta disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dengan tarif 30% tanpa nilai sisa. Buat tabel penyusutan untuk 3 tahun pertama, kemudian hitung nilai buku pada akhir tahun keempat dan biaya penyusutan untuk tahun kelima. Nah, kita masukkan dulu C-nya sama dengan 300 juta dan D sama dengan 30%, kita desimalkan menjadi 0,3. Nah, adapun tabel penyusutan dengan metode saldo menurun. Nah, di penyusutan yang pertama ada 90 juta. Dan itu menyusut menjadi 63 juta dan 44 juta 100 ribu. Dan adapun akumulasi penyusutan yang harga awalnya 90 juta naik menjadi 153 juta dan naik lagi menjadi 197 juta 100 ribu. Nah, yang ketiga ada nilai buku. Yang pertama 300 juta menurun menjadi 210 juta, 147 juta dan 102 juta 900. Nah, adapun nilai buku pada akhir tahun keempat atau B4 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. BK sama dengan dalam kurung 1 kurang D tutup kurung pangkat K kali C. BK sama dengan dalam kurung 1 kurang 0,3 tutup kurung pangkat 4 dikali 300 juta sama dengan 72 juta 30 ribu. Nah, yang C, biaya penyusutan untuk tahun kelima atau R5 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. RK sama dengan D dikali BK kurang 1, R5 sama dengan dalam kurung 0,3 dikali B5 kurang 1 sama dengan 0,3 dikali B5 kurang 1-nya 72 juta 30 ribu sama dengan 21 juta 609 ribu. Nah, yang ketiga ada metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda yaitu saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Untuk menghitung biaya penyusutan dengan metode ini, tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku, sedangkan nilai sisa diabaikan. Sama seperti metode saldo menurun. Untuk tahun pertama, tarif penyusutan dikalikan dengan nilai perolehan. Untuk penyusutan tahun terakhir, pembulatan nilai penyusutan harus dilakukan untuk memastikan kita mendapatkan nilai sisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, contohnya, sebuah peralatan dengan harga perolehan 410 juta disusutkan selama 5 tahun, nilai sisa peralatan ini setelah akhir masa manfaat diperkirakan adalah 10 juta. Buat tabel penyusutan lengkap jika digunakan metode penyusutan saldo menurun ganda dan lakukan perhitungan. Nah, berikut adalah tabelnya. Tarif penyusutan sama dengan 2 dikali 1/5 kali 100% sama dengan 40%. Nah, adapun tabelnya yaitu yang pertama penyusutan 164 juta, dia menyusut dari tahun ke tahun menjadi 98 juta 400, 59 juta 40 ribu, 35 juta 424, 43 juta 136. Nah, adapun akumulasi penyusutan. Nah, di tahun pertama 164 juta naik menjadi 262 juta 400, naik lagi menjadi 321 juta 440, terus menjadi 356 juta 864 dan yang terakhir 400 juta. Adapun nilai buku yang pertama yaitu 410 juta menurun menjadi 246 juta 147 juta 600, 88 juta 560 ribu, 53 juta 136 ribu dan yang terakhir 10 juta. Nah, yang keempat itu ada metode jumlah angka tahun. Penetapan tarif penyusutan dalam metode ini adalah merupakan bilangan pecahan yang semakin lama semakin kecil.
Pembilang atau sering disebut numerator pada angka pecahan ini merupakan angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tetap tersebut. Sementara itu, bilangan penyebutnya atau denominator adalah jumlah angka tahun yang ada. Untuk mencari besar biaya penyusutan pada tahun K, RK dengan metode jumlah angka tahun dapat digunakan persamaan berikut. RK sama dengan N dikurang K ditambah 1 per S, C dikurang S. Adapun contoh soalnya yaitu pada tanggal 2 Januari 2018, PT Millennium membeli sebuah peralatan komputer seharga 5 juta rupiah yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 500 ribu. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitung biaya penyusutan setiap tahunnya dan tampilkan dalam tabel serta lakukan perhitungan. C 5 juta, E-nya tadi 5 tahun, S 500 ribu, yaitu rumusnya W sama dengan C dikurang S, C-nya tadi 5 juta, dikurang 500 ribu, yaitu 4 juta 500 ribu. RK sama dengan N dikurang K ditambah 1 per S, C dikurang S. Biaya penyusutan tahun pertama, yaitu RK sama dengan 5 per 15 dikali 4 juta 500 ribu, sama dengan 1 juta 500 ribu. Biaya penyusutan tahun kedua, RK sama dengan 4 per 15 dikali 4 juta 500 ribu, sama dengan 1 juta 200 ribu. Biaya penyusutan tahun ketiga, RK sama dengan 3 per 15 dikali 4 juta 500 ribu, sama dengan 900 ribu. Biaya penyusutan tahun keempat, RK sama dengan 2 per 15 dikali 4 juta 500 ribu, sama dengan 600 ribu. Dan biaya penyusutan tahun kelima, RK sama dengan 1 per 15 dikali 4 juta 500 sama dengan 300 ribu. Adapun tabelnya yaitu pada dasar penyusutan itu 4 juta 500 dan penyusutan yang pada awalnya 1 juta 500 berkurang menjadi 1 juta 200 dan tahun ketiga 900, tahun keempat 600 dan tahun kelima 300. Akumulasi penyusutan dari 1 juta 500 ribu pada tahun kedua dari 2 juta 700 ribu, pada tahun ketiga 3 juta 600 ribu, pada tahun keempat 4 juta 200 ribu, dan pada tahun kelima 4 juta 500 ribu. Dan nilai bukunya yang pada awalnya 5 juta pada tahun pertama mengalami penyusutan 3 juta 500 ribu, pada tahun kedua 2 juta 300 ribu, pada tahun ketiga 1 juta 400 ribu, pada tahun keempat 800 ribu, dan pada tahun kelima 500 ribu. Yang kelima ada metode bunga efektif. Metode yang membebankan biaya penyusutan yang lebih kecil di tahun-tahun awal dan meningkat di tahun-tahun berikutnya disebut metode bunga efektif. Metode ini mempunyai metode perhitungan yang sama seperti perhitungan kolom pembayaran pokok dalam skema amortisasi utang. Yang keenam itu ada metode unit produksi. Dalam metode unit produksi, estimasi masa manfaat aset tetap dinyatakan dengan satuan unit produksi. Unit produksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk jam pemakaian, kilometer pemakaian, jumlah output, dan lain-lain. Dalam penyusutan, dalam metode ini dihitung dengan mengurangkan harga perolehan dengan nilai sisa aset tetap tersebut. Persamaan untuk menghitung penyusutan dengan metode unit produksi adalah tarif penyusutan sama dengan dasar penyusutan dibagi kapasitas produksi sama dengan C dikurang S per N. Adapun biaya penyusutannya atau RK sama dengan tarif dikali jumlah produksi atau pemakaian, RK sama dengan tarif dikali C dikurang S, RK sama dengan tarif dikali W. Adapun contoh dalam metode unit produksi yaitu sebuah mesin seharga 15 juta diestimasikan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan nilai sisa 2 juta 500 ribu. Mesin tersebut diperkirakan mampu bekerja selama 20 ribu jam. Jika diasumsikan unit produksi aktual
dari mesin tersebut selama 5 tahun adalah 5.000 jam, 4.500 jam, 3.900 jam, 3.500 jam, dan 3.100 jam. Sedangkan perusahaan memakai metode unit produksi dalam menghitung biaya penyusutan per tahun, yaitu yang pertama dasar penyusutan, yang kedua tarif penyusutan per jam, dan yang ketiga biaya penyusutan per tahun dan tabelnya. Kita jawab perintah yang pertama yaitu dasar penyusutan, rumusnya W sama dengan C dikurang S. C tadi 15 juta, S-nya 2.500.000, hasilnya 12.500.000. Yang B, tarif penyusutan per jam. Rumusnya tadi tarif sama dengan W per N. W-nya 12.500.000 dan N-nya 20.000 jam. Sama dengan 625 per jam. Adapun biaya penyusutan per tahun dan tabelnya yaitu pada tahun pertama pada produksi dalam rupiah atau per jam, pada tahun pertama yaitu 5.000, pada tahun kedua 4.500, pada tahun ketiga 3.900, pada tahun keempat 3.500, dan pada tahun kelima 3.100. Dan penyusutan dalam bentuk rupiah 3.125.000, pada tahun kedua 2.812.500, pada tahun ketiga 2.437.500, pada tahun keempat 2.187.500, dan pada tahun kelima 1.937.500. Akumulasi penyusutan yang awalnya hanya 3.125.000 dan tahun kedua 5.937.500, pada tahun ketiga 8.375.000, pada tahun keempat 10.562.500, pada tahun kelima 12.500.000. Adapun nilai buku yang awalnya 15 juta pada tahun pertama menyusut menjadi 11.875.000, pada tahun kedua 9.062.500, pada tahun ketiga 6.625.000, pada tahun keempat 4.437.500, dan pada tahun kelima 2.500.000. Sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye bye.